Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya. Pada kesempatan ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di awal tahun 2022 ya. Pada hari ini tanggal 12 ya. Bulan Januari tahun 2022. Saya ingin berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus ya. Dalam menjalani kehidupan di tahun 2022 ini ya. Memang kalau kita ada sampai saat ini itu karena penyertaan Tuhan ya. Jadi kita disertai Tuhan, kita bisa ada, kita bisa sehat, kuat, menikmati berkat Tuhan di tahun 2022 ini ya. Dan satu hal yang saya dan saudara perlu pahami, memang memasuki tahun 2022 ini ada banyak para peramal-peramal yang meramalkan tentang kehidupan saya di tahun 2022 ini dengan berbagai ramalan-ramalan mereka ya. Saya tidak percaya ramalan-ramalan manusia ya. Saya hanya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Memang kalau kita mempercayai ramalan-ramalan manusia itu sama dengan kita menyembah berhala ya. Karena manusia itu menurut firman Tuhan hanyalah hembusan nafas ya. Mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mereka tidak punya pengetahuan melebihi pengetahuannya Tuhan. Dan itulah sebabnya mari kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini dengan percaya saja kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Jangan percaya kepada ramalan-ramalan manusia ya. Jangan percaya kepada ahli-ahli perbintangan ya. Karena itu sama dengan penyembahan berhala ya. Dan pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan tentang kehidupan kita di tahun 2022 ini ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022, tetapi mari kita melakukan apa yang terbaik di tahun 2022 ini ya. Ya. Dan kita mau melihat firman Tuhan yang akan meneguhkan keyakinan kita dalam menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Dan apa sikap-sikap yang patut kita lakukan, tindakan-tindakan kita yang patut kita lakukan di tahun 2022 ini. Saya mengajak kita untuk membuka surat Yudas. Ya. Surat Yudas ini hanya satu pasal. Yudas pasal 1 ini ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Ya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ingatlah akan apa yang dahulu dikatakan oleh para rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka akan memecah belah. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan dunia ini. Ya. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, penulis surat Yudas ini banyak para sarjana teolog menyetujui kalau Yudas ini adalah saudara kandungnya Yesus ya. Bukan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot walaupun dia adalah salah satu murid Yesus, tapi dia tidak pernah menulis surat. Ya. Dia justru yang mengkhianati dan menjual gurunya atau Yesus Kristus. Jadi Yudas ini bukanlah Yudas yang dari Keriot, tapi kalau saudara baca dalam Matius pasal 13 ayat 55, Bapak Ibu bisa memahami kalau Yudas ini adalah saudara satu kandung dengan Yusuf ya, dari Ibu Maria ya. Jadi kita tahu bersama bahwa ternyata setelah Ibu Maria melahirkan Yesus, Ibu Maria masih memiliki beberapa anak ya.
Mereka menyebut dengan saudara tirinya Yesus, ya. Jadi bukan berarti Maria punya dua suami, bukan. Tapi karena Yesus itu adalah dari kandungan Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Sedangkan Yudas itu adalah benih dari Yusuf, ya. Jadi benih manusianya Yusuf, suaminya Maria. Sedangkan Yesus adalah dari benih Roh Kudus, itu yang membedakan, ya. Kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 55, ya. Ada anak-anaknya Maria setelah Yesus itu ada yang bernama Yakobus. Memang kalau kita baca dalam Yakobus pasal Yudas pasal 1, Yudas di sini menyebut dia hamba Allah, saudaranya Yakobus, ya. Jadi kalau kita baca dalam Matius 13 ayat 55, di situ ada yang bernama Yakobus, ada yang bernama Yudas, ya. Jadi ternyata setelah Maria melahirkan Yesus, Maria masih memiliki beberapa anak lain, ya. Salah satunya adalah Yudas. Tapi Yudas tidak menyombongkan diri, ya. Walaupun dia satu kandungan dengan sang juru selamat, sang Mesias, tapi Yudas justru menyebut dirinya sebagai hamba, ya. Saudara melihat dalam Yudas pasal 1, ya, bagian pertama, ya. Yudas menyebut dirinya sebagai hamba, ya. Saudara lihat, ya. Dari Yudas hamba Yesus Kristus, ya. Jadi dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, ya. Jadi Yudas di sini walaupun dia punya kakak kandung yang dari Roh Kudus itu disebut juru selamat Mesias, dia tidak sombong, ya. Tapi dia justru menyebut dirinya sebagai hamba, ya. Hambanya Yesus Kristus. Betapa rendah hatinya Yudas ini, ya. Dan kita akan memahami mengenai nasihatnya Yudas, ya, kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada saya dan saudara pada kesempatan sore hari ini, ya. Kita membaca dalam Yudas tadi, ya. Kalau keadaan kehidupan kita di akhir zaman ini, ya, memang ada banyak perkara-perkara yang ada banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi, ya. Jadi jangan berpikir saudara di tahun 2022 ini saudara dan saya akan bebas dari yang namanya masalah, ya. Ingat apa kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 pasal 5, ya. Selama kita diam dalam kemah ini, selama kita memiliki tubuh ini, kita akan terus mengeluh dengan beratnya tekanan hidup, ya. Jadi sebelum kemah atau tubuh kita ini dibongkar oleh Allah, ya, tubuh kita ini akan setiap saat berhadapan dengan yang namanya tantangan dan persoalan hidup, ya. Yang jadi persoalannya bukan bagaimana dan apa persoalan yang kita akan hadapi, tapi bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang ada, itu yang paling penting, ya. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan tentang masalah apa yang akan kita hadapi. Bagaimana masalah itu, udah. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi masalah, itu yang paling penting. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus tadi, oleh Yudas tadi, surat Yudas, ya. Yudas itu mengingatkan, ya, saya dan saudara, dia berkata, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, ya. Sudah banyak firman Tuhan yang kita dengar, ya, melalui surat-surat dalam perjanjian baru. Dan rata-rata apa yang dikatakan oleh para rasul-rasul itu, ya, bahwa ternyata, ya, selalu berbicara tentang kehidupan di akhir zaman, ya. Dan kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh surat Yakobus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. Jadi menjelang akhir zaman, menjelang dunia ini berakhir, dunia ini akan hancur, ya. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ya, akan bermunculan, saudara perhatikan di sini, pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka, ya. Dan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai
hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Itu ciri-ciri mereka. Ya. Jadi menjelang kedatangan Tuhan pada akhir zaman ini, itu ada banyak muncul orang-orang yang memecah belah sebuah hubungan, ya, pemecah belah sebuah komunitas, ya. Jadi baik itu komunitas keluarga, ya, baik itu komunitas gereja atau komunitas masyarakat, lebih besar komunitas negara, sebuah negara. Ya. Kalau sekarang kalau kita mengamati di masa pandemi kemarin itu kasus perpecahan keluarga itu banyak sekali terjadi. Ya. Banyak terjadi perceraian. Ya. Baik dari keluarga-keluarga yang masih muda sampai keluarga-keluarga yang sudah lanjut usia. Ya. 60 ke atas. Saya heran, sudah kakek nenek, ya, masih terpecah belah rumah tangga mereka. Heran, ya. Banyak rumah tangga pecah, ya, tercerai-berai. Ya. Mereka sudah membangun berpuluh-puluh tahun, tapi akhirnya toh hancur sudah hubungan mereka. Nah, demikian juga di dalam gereja Tuhan. Ya. Ada banyak bermunculan perpecahan. Banyak gereja pecah. Ya. Gereja terpecah belah. Ada yang terpecah 3, terpecah 2. Ya. Miris ya. Sangat prihatin melihat keadaan di akhir zaman ini, saudara. Ya. Saudara sudah tahu siapa mereka-mereka yang jadi pemecah belah ini. Ya. Yudas menyebut mereka sebagai orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Ya. Hawa nafsu kefasikan. Ya. Kata kefasikan sini berasal dari kata dasar fasik. Kata fasik itu dalam kitab Mazmur itu, ya. Orang fasik itu dikatakan oleh pemazmur itu hidungnya menghadap ke atas. Ya. Hidungnya menghadap ke atas. Orang fasik itu. Artinya sudah tahu orang hidungnya menghadap ke atas, dia kalau berjalan itu selalu seperti ini. Orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang keras kepala. Tidak mau mengalah. Ya. Orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang lebih mementingkan diri sendiri, egois, ya. Itu yang disebut dengan orang fasik. Ya, pemazmur menyebut mereka dengan sebutan orang fasik itu adalah orang yang hidupnya menghadap ke atas. Ya. Itulah orang-orang fasik. Jadi orang fasik ini itu ciri. Di sini disebutkan sebagai pengejek-pengejek, ya, pemecah belah, persatuan, pemecah belah kesatuan. Nah, kita lihat di negara kita sekarang ini juga ada banyak orang-orang yang tampil lewat media sosial, ya, baik dari tokoh-tokoh agama, saudara, ya. Tahu agama, sebenarnya tahu kebenaran, tapi mereka mengingkari kebenaran, menginjak-injak kebenaran. Berita hoax di mana-mana, berita-berita kebohongan, dengan tujuan supaya negara kita itu hancur, membuat berita bohong, supaya pemerintah kita itu runtuh, dan jadi seperti negara-negara di Syria, Turki, Libya, sekarang negara-negara yang tidak ada kerukunan, terpecah belah dan banyak dikuasai oleh para ISIS. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita memiliki sikap seperti ini, ya,
Selain mereka disebut menuruti hawa nafsu kefasikan, ayat 19 menyatakan mereka itu pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia. Jadi dikuasai oleh keinginan duniawi, kepentingan duniawi, hal-hal duniawi yang mereka pikirkan adalah hal-hal duniawi, perkara-perkara duniawi. Sudah tahu perkara-perkara duniawi, uang, tahta, jabatan, harta, ini yang dikejar oleh mereka. Dan yang lebih parah lagi, Alkitab mengatakan bahwa dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jelas mereka tidak punya Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati saya dan saudara, dan mungkin kita menjadi orang yang egois, orang yang tinggi hati, tidak pernah mau merendahkan diri, selalu mau menang sendiri, sombong, tidak mau mengalah kan. Akhirnya masuk ke meja persidangan. Tuntutan apa? Cerai, pisah. Kalau kita masih memiliki sifat-sifat seperti ini, buang. Karena itu hanya akan memecah belah hubungan kita satu dengan yang lain. Ada suami yang masih egois, berhentilah saudara. Mau menang sendiri, merasa diri paling benar. Apa yang kita cari? Apakah ketika kita dianggap benar kita jadi orang yang paling hebat? Apakah kalau kita ini egois kita bisa membanggakan keegoisan kita? Tuhan merendahkan orang-orang seperti itu. Karena kalau kita memiliki sifat-sifat seperti itu sifat-sifat yang memecah belah. Saudara perhatikan sekarang banyak orang-orang yang mengejek satu dengan yang lain, mengatakan orang lain salah, menjelek-jelekan orang lain, dan mengatakan dirinya yang paling benar, keyakinannya yang paling benar. Ini memecah belah, orang-orang yang memecah belah. Nah saudara, kalau anak-anak Tuhan itu, saya menyebut anak-anak Tuhan itu dengan sebutan kita hadir sebagai pembawa damai. Saudara baca dalam Matius pasal 5 ayat 9. Dalam khotbahnya Tuhan Yesus di atas bukit, Yesus menyebut salah satu kalimat, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai. Bukan pemecah belah. Berbahagia orang menjadi pembawa damai. Kita hadir dalam dunia ini sebagai Kristus-Kristus kecil yang harus membawa damai di mana kita berada. Di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Jadilah pembawa damai. Saya menyebut orang-orang pembawa damai dengan sebutan problem solver. Pemecah masalah. Dimanapun kita berada, jadilah pemecah masalah. Berusaha untuk memecahkan masalah, menolong orang lain, untuk bisa memecahkan masalah. Bukan menjadi pribadi yang troublemaker. Saya pernah menyebut itu dalam beberapa waktu yang lalu. Kita akan hadir sebagai pribadi yang disebut pembawa damai, atau saya katakan dengan sebutan problem solver, atau troublemaker, pembuat masalah, pembuat gaduh, pemecah sebuah komunitas. Dan yang heran, sekarang itu justru di mass media sosial, mereka kayaknya bangga ya kalau mereka bisa memecah belah sebuah persatuan, bisa memecah belah bangsa. Bagi saya itu keluarga nomor satu, gereja juga nomor satu. Dan NKRI juga harga mati.
Saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan yang saya layani supaya kita mari berusaha untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia, mempertahankan keluarga kita, mempertahankan keutuhan gereja Tuhan. Malu kalau ada gereja pecah karena keegoisan kita, karena kesombongan kita, ya. Karena keras kepalanya kita, karena tinggi hatinya kita. Kita hadir sebagai pemecah masalah, problem solver, bukan trouble maker. Ya. Inilah kehidupan orang di akhir zaman seperti ini. Ya. Mereka senang kalau ada perpecahan. Mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, mengejek, mengolok-olok, memfitnah, menebar fitnah, menebar kebencian, menebar berita bohong, hoax. Berhentilah, bertobatlah. Ingat, Tuhan sudah dekat kedatangannya. Masa kita gini-gini terus? Tuhan senang kalau kita itu tampil sebagai pembawa damai. Alkitab berkata apa? Berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara baca, bukan karang-karang saya. Matius 5 ayat 9. Sekali lagi, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai, karena mereka yang disebut pembawa damai itu disebut anak-anak Allah. Jadi kasihan saudara menyebut saya anak Allah, saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Jadilah pembawa damai. Jangan suka memecah belah, jangan suka mengejek-ngejek satu dengan yang lain, memfitnah, menyebar kebohongan, menyebar berita kebencian dalam keluarga. Lindungi keluarga Anda. Tidak usah jelek-jelekan istrimu, tidak usah jelek-jelekan suamimu, jangan jelek-jelekan anak-anakmu. Ya. Ketika kita menjelekkan anak-anak kita, menjelekkan istri atau suami kita pada orang lain, sesungguhnya sama dengan kita menjelekkan diri kita sendiri. Jadi, kalau saudara dan saya menjelekkan pasangan, menjelekkan anak-anakmu, saudaramu, itu sama dengan menjelekkan diri sendiri. Orang akan bilang, itu siapa tuh dia? Ya. Saudara lihat tokoh Yusuf dalam kisah Natal yang baru kita dengar dalam berita Natal. Karena Yusuf adalah seorang suami yang baik hati dan tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Awalnya kan Yusuf berniat menceraikan Maria karena dia dengar Maria sudah hamil. Tapi ketika malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan berkata, Yusuf, Maria yang mengandung itu bukan dari manusia, itu dari Roh Kudus, terima dia. Nah, Yusuf seorang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama di mukamu. Jangan suka mencemarkan nama baik keluargamu. Lindungi suamimu. Ya. Perceraian terjadi karena apa? Ketika dia sudah tidak rukun dengan pasangannya, ya. Istri curhat kepada laki-laki, pada orang lain, dan suamiku ya, saya bosan sih punya suami kayak dia. Kayaknya kami udah tidak cocok ya. Kenapa Anda pilih dulu? Sekarang kok Anda bilang tidak cocok? Itu karena egois. Karena Anda egois. Anda berkata sudah tidak cocok. Nah, akhirnya disambut kayu oleh orang yang mendengar. Akhirnya dia bilang, ceraikan aja. Kita jadi satu yuk. Cinta bersemi kembali. Ya. Itulah kehidupan kita di akhir zaman. Hati-hati. Jagalah kebersamaan dalam keluarga. Gerejamu jangan dijelek-jelekkan di mana-mana. Semua gereja punya masalah, saudara. Gereja mana saudara tidak punya masalah? Saya mau tanya, di mana gereja itu tidak masalah? Semua gereja punya masalah. Gereja Pantekosta, gereja Baptis, gereja manapun dalam dunia ini, IKJ, semua punya masalah. Saudara mau pindah di gereja mana, tetapi itu ada masalah, saudara. Lebih penting di sini kita menjaga kebersamaan itu. Nama lebih baik, ya, lebih berharga.
Apa gunanya kita mau menjelek-jelekkan? Tapi orang yang mau menjelek-jelekkan, pengejek-pengejek di sini disebut adalah orang-orang fasik. Ya, orang-orang yang egois, orang yang tinggi hati, keras kepala, tidak mau mengalah, tidak mau rendah hati, yang menuruti keinginan diri sendiri, membenarkan diri sendiri. Dan yang lebih parah itu, ternyata mereka itu tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak berdiam dalam diri mereka. Berarti yang adalah apa? Roh jahat. Kalau orang tidak ada Roh Kudus kan di hatinya apa? Roh iblis. Iblis sedang bekerja sekarang, saudara. Iblis sedang bekerja secara luar biasa. Dia masuk ke hati orang-orang yang tidak percaya secara sungguh-sungguh. Yang tidak punya keyakinan sungguh-sungguh kepada Kristus. Yang tidak beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Makanya firman Tuhan mengajak saya dan saudara. Lihatlah nasihat selanjutnya. Ayatnya yang ke-20. Akan tetapi saudara-saudaraku. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Mari bangun iman kita. Kalau iman kita sungguh-sungguh, iman kita itu kuat. Iman kita itu benar. Kepada Tuhan Yesus, kita tidak mungkin. Roh Kudus, orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus itu dikuasai Roh Kudus. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, itu yang di hati kita itu yang bertakhta adalah Yesus Kristus. Roh Kudus. Bukan roh jahat. Tapi orang yang tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, hatinya akan ditumbuhi oleh kepahitan, kebencian, kedengkian, iri hati, egois, tinggi hati. Tuhan. Bangun iman saya dan saudara di atas dasar iman yang paling suci. Ya. Imanmu yang paling suci. Iman yang paling murni. Kalau iman yang murni, iman yang terbakar, yang sudah melewati proses, itu mari bangun. Jangan tertidur iman kita. Orang yang tertidur imannya itu akan cenderung melakukan hal-hal yang disebut dengan pemecah belah. Pengejek, suka mengejek. Suka menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau iman kita murni, tidak akan terpengaruh. Yang bertakhta justru adalah Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Di hati saya dan saudara ini ada Yesus, bukan ego. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, di hati kita itu bukan ego lagi. Seperti kata Paulus dalam surat Galatia. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Ya. Melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup untuk anak Allah yang telah menyelamatkanku. Itu adalah lagunya dari Melki Guslo. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi daku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Kalau orang punya iman sungguh-sungguh, sebenarnya di hatinya adalah Yesus yang bertakhta, bukan egonya yang bertakhta. Orangnya rendah hati, tidak suka menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak suka mengabarkan berita-berita bohong, menjelek-jelekan orang lain, mengejek, memfitnah satu dengan yang lain. Buang, saudara, tahun 2022 buang fitnahmu. Jangan lagi suka memfitnah satu dengan yang lain. Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka. Masa anak Tuhan kok suka memfitnah? Namanya pemecah belah, saudara. Kalau kita memfitnah sama dengan pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ada istilah gitu ya. Jangan kita saling menjatuh-jatuhkan satu dengan yang lain.
Jangan suka gosip-gosip lagi satu dengan yang lain. Ayo berhentilah ya di tahun 2022. Lindungi keluargamu. Jangan menjelekkan istrimu di muka umum. Suamimu, anak-anakmu. Lindungi keutuhan keluargamu. Ya. Jangan mengambil langkah pecah belah. Persatuan, kesatuan itu yang diinginkan Tuhan. Lagi. Pelihara dan berdoalah, saudara. Banyak berdoa. Di akhir zaman ini banyak berdoa. Ya. Doa, saya membaca seorang pendoa yang paling terkenal, namanya Smith. Ya, dia berkata begini, saya tidak pernah berdoa selama 15 menit ya, dalam satu hari. Ya. Saya tidak pernah berdoa selama 15 menit. Ada orang yang berdoa berjam-jam ya, kuat ya. Ya. Nah, no problem, itu karuniamu saudara. Ya. Saya tidak menyalahkan Anda. Tetapi Smith berkata, ya, tetapi saya tidak akan pernah melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Ya. Saya tidak pernah berdoa selama 15 menit lamanya, tetapi saya tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Doa kayak apa itu saudara? Berarti nama Tuhan selalu ada di mulutnya, ya. Nama Tuhan selalu ada dalam mulutnya. Bukan ucapan-ucapan tentang hal-hal yang jahat. Ucapan tentang kata-kata yang mengandung perpecahan. Kata-kata kasar, ya, kata-kata kotor. Kata-kata memfitnah. Kata-kata memaki, caci maki. Tetapi nama Tuhan selalu ada di mulutnya. Itu namanya dalam setiap 15 menit saya terus berdoa. Ya, berdoalah, banyak berdoa. Ya. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Itu kata Yesus waktu Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa mengajak Yohanes, Yakobus, Petrus berdoa. Tapi mereka malah tertidur. Yesus berkata, bangunlah, berdoa dan berjaga-jagalah. Roh memang kuat, tetapi dagingmu lemah. Roh kita akan kuat kalau meskipun kedagingan kita lemah. Tapi roh yang ada di dalam hati kita akan terus menguatkan kita untuk menghadapi setiap persoalannya ada. Kemudian saudara, peliharalah dirimu di dalam kasih. Ya. Miliki kasih Kristus. Ya. Yesus mengajar anak Tuhan untuk hidup dalam kasih. Ya. Peliharalah kasih Kristus dalam dirimu. Ya. Kita harus hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus mengajar hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Yang kedua, kasihlah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saya mengasihi orang berarti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya membenci orang sama saya membenci diri saya sendiri. Jadi gambaran pengertian tentang kasih, saya mengasihi pasangan saya sama seperti saya mengasihi diri sendiri. Saya mengasihi anak-anak saya sama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya mengasihi orang tua saya sama seperti saya mengasihi diri sendiri. Saya mengasihi sesamaku sama seperti saya mengasihi diri sendiri. Kalau saya membenci orang lain sama saya membenci diri saya sendiri. Itu rumus, tidak bisa diubah. Sadarilah kalau kita mengasihi itu sama dengan mengasihi diri sendiri. Siapapun orangnya. Kasihlah samamu seperti engkau mengasihi dirimu. Kalau engkau nggak ingin dicubit, jangan mencubit orang. Kalau engkau nggak ingin diejek, jangan mengejek orang. Itu. Ya. Hiduplah dalam kasih. Ya, pelihara kasih Kristus yang ada dalam diri saya dan saudara. Yang terakhir, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ini kita di akhir zaman ini banyak memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Ya. Ada banyak orang yang sedang ragu-ragu ikut Tuhan. Selamatkan mereka. Ya. Dengan jalan merampas mereka dari api neraka. Ya. Mereka tidak tahu mereka sedang menuju pada kebinasaan. Sampaikan berita keselamatan kepada mereka. Ya. Miliki belas kasihan kepada mereka-mereka yang menjahati kamu. Mereka tidak tahu. Yesus saja berdoa bahwa apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu mereka sedang menuju kepada jurang kematian, jurang maut, jurang neraka. Selamatkan mereka, jangkau mereka. Ya, sampaikan berita keselamatan kepada mereka. Beritakan berita keselamatan kepada mereka. Rebut mereka dari neraka api neraka. Ya. Sampaikan berita kabar baik. Keselamatan hanya ada dalam Kristus. Ya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14:6. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Berita itu. Dan milikilah belas kasihan kepada semua orang. Jangan suka lagi menyakiti orang lain.
Melihat orang lain susah kita harus tergerak. Seperti orang Samaria yang baik hati ketika dia melihat seorang yang dirampok dari jalan Yeriko menuju Yerusalem. Imam lewat, ahli Taurat lewat, tapi si orang Samaria yang baik hati ini, dia mengambil orang yang menolong orang yang dipukul itu, dia mengobati, dia meminyaki dan dibawa ke rumah kesehatan. Dia berkata, obati orang ini sampai sembuh, aku akan membayarnya. Ya. Jadi mari kita mau melakukan yang terbaik buat semua orang. Jangan pilih-pilih orang. Saya hanya suka dengan itu, saya suka. Jangan, semua orang lakukan yang terbaik buat semua orang. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati saya, saudara. Selamat menjalani hidup di tahun yang baru ini. Doa saya menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Bersama Yesus, kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.